Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Kali ini saya bikin video sesuai dengan permintaan dari subscriber seperti di komen yang teman-teman bisa lihat ini nih. Nah, di komen ini teman-teman ada yang request review amulet yang di bawah 1 juta. Oke, kita akan review di sini. Sebenarnya ada cukup banyak ya. Oleh karena itu mungkin akan saya bagi ke dalam beberapa part video. Nah, kali ini saya akan review beberapa dulu supaya teman-teman ada gambaran lah ya. Kalau kita juga ada nih amulet variasi dari yang ratusan ribu juga ada ya, sampai dengan yang susah dibilang karena premium ya. Premium itu karena dia kelangkaannya suatu hari bisa mengalami kenaikan dari sisi harga atau maharnya. Nah, kali ini saya akan memulainya dari amulet yang memiliki reputasi sangat wahid dalam mengundang rezeki, yaitu teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah amulet wasp ataupun lebah rezeki dari Luang Pojet Wat Poseti. Amulet ini termasuk amulet yang life changing ya. Beberapa customer saya ada yang kehidupannya justru berubah meningkat semenjak memulai memakai amulet ini. Amulet ini maharnya di bawah 1 juta dan teman-teman bisa menggunakannya dengan simple karena ini dengan tenang juga ya, karena ini adalah buatan dari seorang master yang sangat populer yaitu Luang Pojet Wat Poseti. Kekuatan amulet dari Luang Pojet Wat Poseti itu sudah tidak diragukan lagi karena luksit beliau itu nggak cuma dari Thailand, dari Singapura banyak sekali orang yang merasakan manfaat dari amulet Luang Pojet. Selain itu beliau juga memiliki luksit dari Hong Kong. Nah, waktu saya datang ke sana, bahkan orang-orang Hong Kong itu berdana untuk memberikan bangunan ya, bukan memberikan bangunan, membangun kuil prapom yang ada di kompleks wihara Luang Pojet. Beliau begitu terkenal dengan lebah rezeki, maka seringkali digambarkan duduk di atas lebah rezeki. Di sini ada gambar lebahnya ya, memegang kantong uang. Nah, ini adalah lebah untuk penarik rezeki buat teman-teman yang punya usaha UMKM ataupun teman-teman yang udah nggak UMKM lagi pun boleh bisa pakai amulet ini supaya untuk mendatangkan customer, mendatangkan pembeli supaya aliran rezekinya masuk ya, nggak stuck, nggak nyangkut ya. Kadang-kadang kan kalau kita usaha itu justru yang jadi masalah adalah ketika cash flow-nya tuh nggak masuk ya, mungkin customer ada datang lihat tapi nggak beli gitu kan. Nah, nanti akan dibantu oleh amulet ini supaya orang yang datang adalah orang yang beli, atau misalnya orang yang belum tahu kita nih, kita jualan apa gitu, produk kita, dia dapat rekomendasi dari temennya atau dari internet gitu. Nah, itu bisa jadi datang juga. Ada aja cara dari berbagai sumber kalau rezeki itu ya. Yang penting makanya kita perlu pakai amulet yang bisa membantu seperti amulet Luang Pojet ini. Nah, Luang Pojet ini memang bisa dibilang cukup cepat ya, walaupun saya nggak bisa bilang pastikan berapa lama segala macam, tapi setiap orang yang bercerita memang mereka merasakan cukup signifikan gitu akan menggunakan amulet Luang Pojet ini. Nah, ini kebetulan masih ada ya beberapa. Buat teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi kita di Hong Amulet. Lalu yang berikutnya adalah amulet ini Phayanak. Ini saya udah rekomen berapa kali ya. Saya sudah cukup sering rekomen. Jadi amulet ini sebenarnya adalah amulet naga. Phayanak ini naga. Nah, ini saya sambil coba cari ya gambarannya ya. Sebentar. Oke. Saya akan sambil cari untuk memberikan kejelasan penjelasan yang lebih enak. Semoga ada gambarnya, kalau nggak ada ya susah, nggak ada gambarnya. Nah, jadi Phayanak ini adalah amulet naga yang merupakan famili dari klan Erapata. Jadi banyak sekali klan naga kalau teman-teman mau tahu. Jadi di alam naga itu banyak sekali jenis-jenis naga. Nah, beberapa termasuk royal family, termasuk yang naga kelas atas. Salah satunya ada Erapata yang berkulit hijau. Nah, Erapata naga ini terkenal memberi rezeki, memberikan keberuntungan, keuangan seperti itu. Jadi kemakmuran ya. Sejak zaman dahulu, makanya di dalam gambaran nakprok beberapa ada digambarkan nakprok dengan kulit
berwarna hijau. Itu ada beberapa rupang naprok di Thailand yang menggambarkan naga dengan kulit berwarna hijau, di mana itu merupakan naga dari royal family, dari naga kelas atas yang termasuk dalam klan Erapata. Nah, ini dibuat oleh Achane Seksan menggunakan powder dari berbagai tempat seperti Angkor Wat ya, lalu powder peninggalan Luang Phuong yang sudah di blessing. Jadi ibaratnya karena Achane Sek menggunakan powder atau bahan dari Luang Phuong yang sudah di blessing oleh Luang Phuong, berarti blessing atau berkat dari Luang Phuong ada dalam amulet ini gitu. Ini di video lain akan saya jelaskan mengenai hal itu ya. Tapi kali ini saya mau fokus di amulet naganya. Nah, amulet naga ini maharnya di bawah 1 juta dan juga memiliki banyak testimoni di Thailand. Justru lagi hot ya amulet Phayanack ini, naga ini, karena testimoni di sana itu variasi. Tapi hubungannya sama keuangan, karena di sana kan ada yang namanya lotre ya. Kalau di sini sih ya jangan berharap lah, karena kan itu kan ilegal gitu ya. Lagi pula kita nggak bisa ngarepin dari kayak begitu. Mendingan yang pasti-pasti aja. Kita jalanin yang kita lakukan, usaha kita, pekerjaan kita, nanti akan dibantu oleh Phayanack atau naga dalam misalnya keberuntungan sampingan atau tambahan di usaha kita gitu. Nah, bagian belakangnya terdapat Pranak Prok yang menjamin perlindungan, jadi melindungi penggunanya dari bahaya, karena kekuatan naga kan juga selain membawa kemakmuran juga melindungi seseorang ya, melindungi orang yang berkelakuan baik. Nah, ini material ini sudah di blessing lama oleh Luang Phuong. Ya, ini sudah di blessing lama. Terakhir saya ngobrol sama Achane itu udah sekitar 4 tahun di blessing sama Luang Phuong material ini. Jadi powerful sekali dalam menarik rezeki ya. Di sini ada nasi yang sudah membatu. Nasi sudah membatu ini sudah berusia sangat lama. Saya pernah diceritakan oleh Luang Phu Udomsap. Luang Phu Udomsap bercerita bahwa nasi yang membatu ini memerlukan waktu ratusan tahun. Jadi selama dia prosesnya itu, nasi kan lembek ya, teman-teman tahu nasi lembek. Nah, itu sampai bisa menjadi keras seperti itu, berprosesnya selama ratusan tahun dan menyerap energi alam, nature energy, yang mana membantu dalam kesejahteraan hidup, kemakmuran, kecukupan, tidak kurang makan, rezeki selalu ada. Itu tujuannya dibuat amulet ini dengan tambahan dari nasi yang membatu dan yang sudah sakral. Dan nasi ini pun karena tadi sudah memiliki energi alami, tapi ditambah lagi dengan blessing dari para master, menjadi lebih kuat energi dalam menarik rezeki. Nah, ini bisa ditemui di beberapa jenis amulet yang sudah banyak testimoninya. Jadi beberapa amulet Luang Phuong yang terdapat ini itu banyak banget testimoninya. Nah, ini teman-teman saya rekomen banget sih buat teman-teman yang cari di bawah 1 juta ya. Phayanack ini. Lalu ada lagi pita dari Wat Banchan. Sebentar ya, saya close dulu ini nih, karena gambar yang saya tadi cari nggak nyambung, malah keluar gambar odol. Nah, yang kali ini adalah pita Panlan ya, pita Panlan. Ini dari Wat Banchan, Wihara Luang Phumun ya. Wihara Luang Phumun itu biasa mengundang banyak master untuk turut memberkati amulet. Mereka menggunakan bahan-bahan lama yang masih ada dari Luang Phumun dan juga beberapa tambahan dari para guru yang turut mendukung wihara ini. Nah, salah satunya adalah Luang Phu Udomsap, yang mana beliau menyimpan banyak material masih yang di blessing oleh Luang Phumun. Ya, jadi beliau itu nggak memberikan sembarangan kepada pihak lain, tapi karena ini wihara Luang Phumun, beliau masih mendukung dan membantu. Nah, Luang Phu Udomsap sendiri sebagai murid Luang Phumun yang melayani Luang Phumun Wat Banchan ya selama puluhan tahun, dari beliau masih muda sampai sekarang udah umurnya juga lumayan ya. Itu udah lama sekali menyimpan bahan-bahan itu yang dipastikan merupakan blessing dari Luang Phumun. Nah, digunakan di dalam pita ini, pita Panlan, itu adalah jutawan ya. Jadi untuk membantu dalam sisi ekonomi ini juga di bawah 1 juta. Jadi banyak juga di kita tuh amulet yang di bawah 1 juta. Cuman teman-teman nggak perlu ragu untuk bertanya gitu. Ini aja tadi saya mau review satu, cuman saya belum siapin, ketinggalan. Ntar mungkin saya ambil ya. Sebentar. Kita lanjutkan lagi di pita ini. Nah, pita ini menutup mata ya, menutup mata itu akhirnya menjauhkan kita dari masalah ya.
ngeblok hal-hal yang buruk dan mendatang. Kalau hal-hal yang buruk udah keblok, yang datang yang apa? Yang baik gitu. Sama kalau kita kayak memilih pergaulan. Kalau kita bukan menyingkirkan ya, kita memilih nih pergaulan kita yang toksik kita jauhi, otomatis kan yang akan datang ke dalam hidup kita adalah teman-teman yang baik, yang suportif. Nah, dari teman-teman yang baik dan suportif inilah yang bisa ngebantu ngebuka rezeki kita. Kalau kita dikelilingi sama orang yang cuma mau manfaatin atau senang-senang aja, ya nggak akan ada kemajuan. Nah, makanya pita ini penting, karena pita itu sebagai booster keberuntungan satu, ya. Di lain sisi juga karena ini di blessing lompo domsap dengan material lompo moon, itu bagus banget dalam membantu keberuntungan rezeki. Di samping itu juga ada mahasanenya juga pita ini, yaitu supaya orang-orang tuh tertarik gitu, matanya itu kalau ngeliat kita tuh kayaknya ini orangnya baik gitu, ini orangnya kesian nih gue bantuin deh gitu, kayak gitu. Jadi itu akan sangat membantu kekuatan dari prapita ini. Nah, berikutnya saya mau kasih lihat satu amulet dari salah satu dewa besar ya. Ini fotonya adalah Chao Po Se. Ini adalah kalau di Chinese itu kita kenal dewa Yan dan Shangti. Ya, teman-teman tahu nggak Yan dan Shangti? Jenderal Langit Utara yang jadi pelindung dari surga Tawatimsa, tempat di mana Raja Dewa ada. Ya, Raja Dewa berada di sana. Beliau itu adalah panglima tertinggi, di mana biasanya dia kalau di tradisi Chinese digambarkan dengan memegang pedang, lalu di kakinya itu terdapat menginjak kura-kura, dan di dekat tubuhnya itu ada ular. Sebentar, saya coba Google ya. Sebentar teman-teman. Mungkin Google-nya susah ngetik pakai satu tangan ya. Sebentar. Saya akan kasih lihat gambarnya ya, biar teman-teman ada gambaran lebih enak lihatnya. Nah, ini sebentar ya. Agak lemot internetnya ya. Lagi lemot. Biasanya jam segini bagus internetnya. Sekalinya kebuka gambarnya, tapi ini nggak besar gambarnya. Teman-teman pernah lihat nggak? Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti pernah lihat kan? Kongconya biasa pegang pedang ya, ada ular sama kura-kura ya di sini ya teman-teman, lihat ya, ular sama kura-kura. Saya udah klik nih, tapi nggak buka-buka. Nih, ular sama kura-kura ya, tuh gambaran dewanya. Nah, ini adalah versi lainnya ya. Kenapa digambarkannya tidak seperti yang di dalam gambar edisi Chinese? Karena di sini hubungannya adalah dengan progres apa? Kalau yang digambarkan dengan senjata ini emang memberikan fokus pada perlindungan ya, proteksi dari gangguan ilmu hitam, gangguan makhluk halus yang jahat gitu. Sedangkan yang duduk seperti ini melambangkan progres dalam status dalam kehidupan, seperti untuk kenaikan martabat, kenaikan status sosial, rezeki, seperti itu. Nah, ini di blessing oleh salah satu master yang terkenal, tapi teman-teman saya jamin belum pernah dengar namanya, karena memang biasa saya mencari master yang bagus magicnya tapi belum banyak dikenal orang, karena disitulah hobi saya dan saya menemukan, bisa dibilang tuh berlian terpendam gitu ya. Nah, ini adalah amulet yang di blessing oleh Chao Kunen. Chao Kunen ini belajar dari banyak guru, termasuk Luang Po Chen Wat Tai yang terkenal dengan Mahasani Kunpen ya. Itu Luang Po Chen, beliau belajar dari Luang Po Chen. Belajar juga dari Luang Po Wat King Kau, itu guru zaman dulu udah lama sekali. Dan guru-guru besar lainnya saya pernah baca, cuma saya agak lupa untuk di-mention di sini, mesti dilihat lagi ya. Beliau memiliki magic yang sangat bagus dalam sani, dalam rezeki ya, dan ini masih di bawah 1 juta. Jadi teman-teman bisa memaharkan ini.
Nanti bisa membacakan doanya kepada Dewa Kongco Hyanan Shangti, karena Kongco Hyanan Shangti atau Dewa Hyanan Shangti ini sangat membantu dalam perlindungan juga dalam rezeki. Nah, itu pun sudah pernah dikonfirmasi oleh Suhu Patuma waktu saya menanyakannya. Jadi udah dikonfirm lah, amulet-amulet yang dari kita itu sudah kita pelajari nggak cuma dari sejarahnya, tapi juga dari kekuatan spiritualnya, karena kita ada yang membantu, yaitu Suhu Patuma dalam mengecek, melihat dari sisi supernaturalnya, dari sisi spiritualnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Somdet ya. Saya kasih lihat dulu Somdetnya sebentar ya teman-teman. Ini Somdet ini ada dua macam, dari tempel yang sama, dari wihara yang sama ya. Ini adalah Somdet dari Wat Pikuntong, yaitu Wihara Luang Pope, Wat Pikuntong. Nah, Somdet dari sana itu sangat terkenal, bisa memuluskan. Jadi, kalau teman-teman ngerjain apa, biasa banyak rintangannya. Nah, itu pakai Somdet ini, kalau orang luar tuh bilang Sun Li. Artinya apa? Artinya lancar gitu loh. Kan kalau kita tuh banyak kan kegagalan itu karena banyak rintangannya ya. Misalnya kita lagi memperjuangkan satu proyek atau memperjuangkan satu pekerjaan gitu, tapi rintangannya banyak, itu yang bikin kita gagal. Nah, kebanyakan orang yang pemula apalagi ya pakai Somdet itu sangat terbantu, karena Somdet itu untuk melancarkan. Seperti kita lihat ada tahap-tahapannya 3 tingkat gitu ya untuk peningkatan. Nah, di sini ada yang ini ada Garuda ya. Garuda itu kan dikenal sebagai penghancur kesulitan, penghancur iblis gitu ya, menghancurkan yang buruk-buruk. Nah, itulah kekuatan dari Garuda. Tapi teman-teman bisa pilih kok mau yang mana di antara ini. Karena masih ada juga model satu lagi untuk Somdetnya itu, sebentar ya. Untuk Somdetnya, nah, untuk Somdetnya kan tadi ada dua, nah ini satu lagi yang laser yang kecoklatan. Ini meniru model seperti ini loh, seperti strip tiger ya, seperti strip harimau ya. Nah, ini bisa pilih teman-teman di antara 3 Somdet ini, memang juga di bawah 1 juta. Jadi teman-teman bisa pilih salah satu dari wihara yang sama, blessing yang sama. Memang wihara ini terkenal akan Somdetnya, jadi jangan sampai terlewatkan. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke amulet yang lain ya. Di sini juga ada Somdet Wat Rakang. Buat pemula dimanapun berada, biasanya mereka juga memilih Somdet Wat Rakang, yang mana merupakan wihara penghasil Somdet yang ternama di Thailand. Biasanya kalau teman-teman ke Thailand, teman-teman akan menjumpai orang menggunakan amulet Somdet, dan kebanyakan adalah Somdet Wat Rakang. Nah, jadi kalau teman-teman masih pemula bingung mau pakai yang mana, bagi di bawah 1 juta, udah nggak usah pusing, bisa pakai tadi, pilih ya Somdet yang Luang Pope ataupun Somdet dari Wat Rakang, karena ini bisa sangat membantu teman-teman ya. Dari sisi proteksi, meta Mahaniomnya pun smooth, lancar gitu. Nah, itu sangat bagus. Nah, kemudian ada apa lagi? Kemudian ada lagi ya, yang di bawah 1 juta ini ada Sipeng ya teman-teman. Sipeng ini berupa krim. Nah, ini Sipeng berupa krim ya, dikemas seperti skincare ya, seperti skincare. Zaman sekarang bilangnya skincare ya, kebanyakan orang udah viral skincare. Nah, ini wangi loh teman-teman ya. Aduh, saya buka dulu ya. Jadi ini dari Luang Puta, dari wihara Luang Puta Wat Paniangtek. Di sini udah ada gold foilnya ya, saya cium ya. Tuh, wanginya enak banget. Jadi kalau teman-teman dipakai nih ya, teman-teman tahu nggak nih, saya kasih tahu sedikit ya. Ini kan kalau Sipeng itu kan, kalau kita pakai di wajah ya, itu kan efeknya langsung kena ke orang, langsung kena ke orang yang kita temui gitu. Efeknya langsung kena, meta pemikatnya, Mahaniomnya, Sanenya langsung kena semua. Nah, ketika kita komunikasi pun dia akan langsung terkena efek dari Sipeng ini. Selain itu Sipeng ini ya, karena teman-teman tahu, kalau teman-teman tahu ada tuh kayak misalnya hewan-hewan tertentu ya, yang atau bunga-bunga tertentu yang mengeluarkan hormon feromon gitu ya, yang menarik lawan jenisnya ya untuk datang. Nah, sama seperti Sipeng yang harum ya, keharuman dari Sipeng pun tanpa kita sadari itu akan masuk ke psikologi orang lain, yang membuat mereka lebih menyenangi kita gitu. Seperti feromon pada
dunia hewan ataupun tumbuhan itu. Jadi kadang kita ngeliat, oh ini sipang ini harum banget ya. Dari sisi keharuman juga ya, keharuman itu sangat berpengaruh. Kenapa? Coba teman-teman perhatiin deh. Kalau teman-teman laki-laki nih ya, misalnya teman-teman laki-laki, ini sebenarnya bisa dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau misalnya teman-teman laki-laki, terus teman-teman pernah dengar cewek gini ya, bilang, gue tuh suka cowok yang wangi deh. Mungkin buat cowok kadang-kadang biasa aja ya, kayak kenapa harus yang wangi aja? Padahal kalau cowok lebih ngelihat misalnya secara visual gitu ya. Tapi kalau cewek itu atau wanita itu, mereka tuh peka sama harum yang bahkan kita sendiri nggak nyadar gitu. Kalau laki-laki nggak nyadar, tapi mereka tuh peka akan harum-harum yang halus-halus, yang tipis-tipis. Mereka peka banget, sensitif. Nah makanya akan sangat pengaruh dari sisi aura ketika dipakai di wajah, sama dari keharuman juga akan ngaruh. Nah ini adalah sipang yang bagus dari wihara Longpo-ta Wat Panyangtek. Nah Longpo-ta itu master di masa lalu. Jadi beliau tuh guru daripada guru-guru ternama kayak Longpo teman-teman pernah dengar Longpo Te dan lain-lain, itu belajar dari Longpo-ta semua. Nah wiharanya sampai sekarang masih eksis karena banyak supporternya, makanya amuletnya bagus, makanya saya bawa nih ke Indonesia. Dan juga ini juga ada lagi nih dari wihara Longpo-ta nih, yaitu sukses Buddha, yaitu Buddha kesuksesan, yaitu disebutnya Luangpo Samret. Nih amuletnya ya, cantik banget. Waktu saya punya juga. Saya pernah ke Bangkok lagi doa nih di wihara lain. Saya pakai ini di luar kan. Ada orang-orang pada ngeliatin aja. Ini bagus amat ya katanya. Ini Longpo, ditanya ini dari mana? Ini dari Longpo-ta Wat Panyangtek wiharanya. Namanya Longpo Samret, nama Budanya ini Longpo Samret. Saya pernah ambil kayak semacam ciamsi ya, kalau teman-teman tahu ciamsi, di depan Buddha Longpo Samret ini. Waduh, akurat banget jawabannya. Karena begitu saya pulang ke Indonesia dari Thailand, dalam waktu kurang lebih 3 bulan jadi kenyataan jawaban dari ciamsi itu. Luar biasa. Makanya dibilang Longpo Samret. Samret itu artinya sukses. Ya, jadi Buddha kesuksesan. Oke, mungkin gitu dulu. Udah panjang. Kita ketemu lagi di part-part berikutnya untuk video mengenai amulet. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.